Halo, masih di channel berfisik.com. Ya, kita lanjutkan belajar ya tentang lembar tugas mahasiswa ya. Oke, nomor 6 ini tentang medan listrik muatan kontinu, yaitu muatannya bukan titik tapi berbentuk sebuah benda ya. Kontinu artinya muatannya bersambung ya menjadi sebuah benda ya. Oke. Nah, kita baca dulu. Dua tongkat tipis identik masing-masing panjang 2A. Nah, ini panjangnya 2A ya. Dan kedua tongkat tersebut membawa muatan serba sama dengan total masing-masing plus Q ya. Yang terdistribusi sepanjang tongkat. Dua tongkat tersebut dibentuk seperti gambar. Hitunglah medan listrik di titik P yang jaraknya H dari meter 0,0 ya, di titik 0,0 ya. Jadi di titik ini ya. Kita akan misalkan ini bentar ya. Ini jaraknya X gitu ya. Nah, ini X, oke. Kemudian kita ambil partisi di sini sama di sini, ya. Ini juga sama, boleh ya. Jadi partisinya gitu ya. Dan nanti ujung partisi yang satu di sini, satu lagi di sini, ya. Seperti itu. Ini juga sama ya. Set, set, ya. Jadi nanti kalau muatannya positif, memang bakal keluar ya. Sifatnya kan keluar ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada arah X, DEX, nanti ada arah Y, DEY. Nah, kalau ini DE ya. Oke. Nah, nanti ini ada sudut theta satu ya. Ini theta 2 yang sampai yang partisi kedua ya. Oke. Nah, komponen medan listrik arah X itu kan berlawanan arah ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya. Jadi itu saling menghilangkan dengan besarnya sama ya. Jadi komponen arah X itu saling meniadakan. Saling meniadakan ya. Oke. Jadi yang medan listrik akibat partisi yang sebelah kanan itu nanti di cancel sama yang sebelah kiri arah X-nya. Ingat arah X ya, komponen arah X. Komponen arah X medan listrik ya. Nah, seperti itu ya. Berarti kita hanya tersisa arah Y. Berarti eh, nah, berarti E-nya adalah integral DEX I topi ditambah integral DEYJ ya. Nah, yang ini nol karena tadi saling menghilangkan. Berarti nanti E-nya adalah integral DEYJ ya. Batasnya dari mana? Batasnya dari minus 3A sampai ke minus A ya. Kemudian yang satu lagi integral DEY ya dari A sampai 3A ya. Kan ada dua batangnya. Jadi yang diintegralkannya batas-batas ujung-ujungnya ya. Atau bisa kita tulis itu adalah dua dari A sampai 3A ya. Jadi negatifnya saya hilangin tinggal dikali dua ya. D, E, Y. Nah, jadi 2 integral dari A ke 3A. Nah, arah komponen Y itu tidak lain adalah cos theta. Tetanya yang mana nih theta? Nah, berarti kalau ini theta ini theta di sini ya. Berarti kalau arah Y itu cos ya. Nah, X variabel udah tahu ya. Nah, berarti ada X, ada R. Kalau ini R ya. Oke, kalau ini H ya, ini H ketinggian. Nah, itu oke. Kemudian eh, kita tuliskan 2 integral DE itu apa? DQ ya, DQ per R kuadrat cos theta dari A ke 3A. Nah, kemudian DQ itu sendiri apa? 2 integral A 3A, DQ itu kan lambda DX ya, ingat-ingat. Per R kuadrat cos theta. Ini apa? Ini E-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu lambda itu kan apa? Q per L. Berarti kalau Q adalah lambda L. Kalau saya sebagian adalah lambda DL atau lambda DX karena arah X ya. Oke. Nah, kita lihat dari trigonometri. Tangan theta itu apa? Depan per samping. X per H ya. Ini tetanya berarti depannya X per H ya.
desa depan samping. Nah, berarti X sendiri adalah H tangan theta. Tapi kalau saya turunkan dx itu jadi H secant kuadrat theta d theta. Kemudian eh, H dalam kurung 1/cos kuadrat theta d theta dx. Kemudian dx sama dengan H dalam kurung 1 per. Nah, cos itu H per R ya. H per R dikuadratin d theta. Nah, atau jadi R kuadratnya naik ya. D theta dibagi H. Seperti itu dx-nya ya. Ya udah, berarti sekarang batasnya. Batas integral, batas integrasinya. Nah, dari mana? Kan X sama dengan H ya tadi ya. Nah, ini terkait dengan sama dengan theta theta 1 ya. Nah, kalau yang ujung kedua X3A, nah theta yang ini menjadi theta 2 gitu ya. Oke, berarti kita langsung langsung masukin EY sama dengan 2K ya, integral theta 1 ke theta 2 kan A-nya udah diganti lambda per R kuadrat ya, R kuadrat cos theta d theta dibagi H ya. Oke, jadi dx-nya kan udah ini, dx-nya udah ini. Oke, kan awalnya yang ini. Nah, dx-nya kan saya ganti ya. Oke. Nah, kemudian kita tulis ulang kembali menjadi 2K lambda nah, per H ya. R kuadratnya coret. Jadi integral dari theta 1 ke theta 2 dari cos theta d theta ya. Ini tidak lain adalah 2K lambda dibagi H ya. Integral cos itu sin ya. Jadi sin theta 2 min sin theta 1 ya. Kemudian 2K lambda 2K lambda dibagi H dalam kurung. Nah, sin theta 2 berarti ya yang ujung 3A ya diakarin. Nah, ini miringnya ya. 3A dikuadratin ditambah H kuadrat. Dikurangi sin theta 1 yang kecil berarti A ya. A per akar A kuadrat ditambah H kuadrat. Gitu ya. Sehingga penulisannya yang lebih rincinya menjadi EY menjadi 1/4 pi epsilon 0 nilai K ya. 2 lambda A dibagi H gitu per 3 per akar gitu ya. 3A kuadrat ditambah H kuadrat dikurangi 1 ya. 1/, akar A kuadrat ditambah H kuadrat J topi ya. Kemudian eh, total muatan total muatan itu plus Q ya. Dikasih tahu di soal ya, plus Q. Nah, plus Q itu kan integral dq ya, batasnya dari A sampai 3A. Nah, jadi dq itu apa? Lambda dx. Lambda dx batasnya dari A ke 3A. Jadi apa? Jadi 2 lambda A ya. Sehingga si EY, nah ini hasilnya. EY-nya menjadi apa? 1/4 pi epsilon 0 plus Q ya. Plus Q H. Nah, seperti itu. Karena kan 2 lambda A-nya jadi Q. Nah, begitu ya. Dalam kurung 3 per akar ya. 3A kuadrat ditambah H kuadrat dikurangi 1 per akar A kuadrat ditambah H kuadrat J topi Newton per kolom. Ya, ini jawabannya ya. Nah, ini. Jadi pertanyaannya adalah medan listrik di titik P yang jaraknya H ya. Jadi ini I di titik P. Ya, so saya tulis I titik P saja ya. Medan listrik
trik di P. Seperti itu. Ya, cukup mudah atau cukup ngulik sih sebenarnya. Cukup ngulik. Jadi teman-teman butuh ketelitian ya dan belajar integrasinya. Itu aja sih sebenarnya. Oke, semoga bermanfaat untuk belajar kuis ataupun persiapan ujian di bulan Maret. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Ya, thank you.